Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Ramadhani, NPM 24754040 dari kelas 4B. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan refleksi pembelajaran saya mengenai topik yang sangat menarik, yaitu pelaporan keuangan khusus perkebunan kelapa sawit. Industri ini bukan sekedar bisnis biasa, melainkan sektor agrobisnis yang memiliki kekhasan luar biasa dalam pelaporannya, karena melibatkan makhluk hidup sebagai aset utamanya. Di bagian pertama ada konsep dasar dan karakteristik unik. Pertama, mengapa industri sawit ini unik? Berdasarkan buku ajar yang saya pelajari, ada 3 alasan utama. Yang pertama yaitu karakteristik biologis kelapa sawit. Yang kedua ada siklus hidupnya yang panjang, bisa mencapai 25 tahun. Yang ketiga, kompleksitas proses pengolahan dari tandan buah segar atau TBS menjadi CPO dan kernel. Bagian kedua ada klasifikasi aset dan akuntansi spesifik. Yang kedua, saya belajar mengenai klasifikasi aset yang sangat krusial, yaitu pertama, tanaman belum menghasilkan atau TBM. Ini adalah fase dari pembibitan hingga usia 3 hingga 4 tahun. Seluruh biaya perawatan seperti pupuk dan upah tenaga kerja di sini tidak dianggap sebagai beban, melainkan dikapitalisasi menjadi nilai aset. Dan yang kedua ada tanaman menghasilkan atau TM. Setelah pohon mulai berproduksi secara komersial, statusnya berubah menjadi TM. Di fase ini, nilai aset tersebut mulai diamortisasi atau disusutkan selama umur ekonomisnya, biasanya 20 hingga 25 tahun. Selain itu, pendapatan usaha sawit tidak hanya dari CPO, ada juga penjualan kernel atau inti sawit dan bahkan penjualan TBS langsung jika perusahaan tidak memiliki pabrik sendiri. Bagian ketiga ada ilustrasi penerapan dan indikator kinerja. Agar lebih jelas, mari kita lihat contoh penerapan sederhana melalui indikator kinerja utama atau KPI. Jadi yang pertama itu ada yield atau produktivitas kebun. Ilustrasinya, misal PT Hijau Nusantara pada tahun 2024 memiliki luas area menghasilkan 10.000 hektar dengan total produksi TBS selama tahun 2024 adalah 250.000 ton. Jadi kita harus cari yieldnya dengan rumus sama dengan luas area menghasilkan hektar dibagi dengan total produksi. Jadi pada ilustrasi ini yield sama dengan 10.000 hektar dibagi dengan 250.000 ton. Hasilnya adalah 25 ton TBS per hektar per tahun. Ini berarti rata-rata setiap hektar lahan menghasilkan 25 ton TBS per tahun. Yang kedua atau OER atau Oil Extraction Rate. Rumusnya yaitu jumlah TBS yang diolah per ton dibagi dengan jumlah CPO yang dihasilkan dan dikali dengan 100%. Ilustrasinya, PT Kilang Sawit Sejahtera pada bulan Mei 2025 menghasilkan 15.000 TBS. Dari pengolahan tersebut dihasilkan 3.300 ton CPO. OER-nya yaitu 3.300 dibagi dengan 15.000 ton TBS. Kemudian dikali dengan 100% yaitu 22%. Artinya dari setiap 100 ton TBS yang diolah, 22 ton CPO berhasil diekstrak. Yang ketiga ada biaya per ton TBS. Di sini rumusnya yaitu total produksi TBS per ton dibagi dengan total biaya produksi kebun. Dengan ilustrasi total biaya produksi kebun PT Subur Makmur termasuk panen, pupuk, dan perawatan tanaman adalah sebesar 15 miliar.
dan total produksi TBS yang dipanen adalah sebesar 60.000 ton. Maka biaya per ton TBS sama dengan 60.000 ton dibagi dengan 15 miliar. Sama dengan Rp250.000 per ton. Sebagai kesimpulan, laporan keuangan perkebunan kelapa sawit menuntut ketelitian dalam estimasi, terutama terkait nilai wajar dan umur manfaat tanaman. Catatan atas laporan keuangan atau CALK menjadi kunci bagi kita untuk memahami risiko industri ini, seperti fluktuasi harga komoditas dan isu lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.